Halo teman-teman, balik lagi di channel Adika, channelnya para dosiper dan pengangguran. Nah, seperti janji saya, kita akan praktek mengiklankan produk yang udah kita riset di Tokopedia, dimana produk ini akan kita iklankan ke orang-orang ibu rumah tangga seperti itu, dengan harapan produk ini bisa membantu mereka memasak lebih cepat. Oke, di sini langsung aja kita masuk ke Tokopedia ya. Oke, kita cari dulu produknya, Nature Deezer. Kita iklanin yang Nature Deezer yang mana kemarin ya? Yang quick. Nah, ini yang quick. Harganya 34.500. Oke, kemarin di video sebelumnya kita sudah membuat sebuah roadmap mengenai penargetannya ya. Jadi kita sudah pilih umurnya sesuai dengan yang kita tentukan, umurnya, habis itu minatnya, itu nanti bisa kita tentukan di Facebooknya seperti itu. Nah, langkah-langkah yang teman-teman bisa lakukan sebelum beriklan adalah teman-teman mencari bahan iklannya, baik bisa menggunakan image ataupun video. Misalnya bisa pakai video, teman-teman bisa cari di YouTube atau di Facebook, biasanya pasti ada Nature Deezer Quick. Nah, di sini ada banyak videonya ya yang teman-teman bisa pakai, tapi jangan dipakai mentah-mentah, teman-teman wajib edit dulu videonya seperti itu. Nah, ini produk sebenarnya udah produk lama ya teman-teman, udah sekitar 1 tahun yang lalu di sini diuploadnya, jadi ya memang udah agak lama sih, jadi belum bisa dites juga sih sama teman-teman apakah masih winning di teman-teman atau enggak, karena produk itu saya yakin itu jodoh-jodohan seperti itu ya. Oke, sekarang misalnya teman-teman sudah menyiapkan ini, teman-teman tinggal edit videonya, tambahkan teks dan yang lain sebagainya ya. Oke, habis itu teman-teman bisa iklankan. Nah, di sini saya udah iklankan ya. Hari ini 11 Juli. Jadi ini benar-benar cuman untuk praktek aja teman-teman. Jadi nggak benar-benar diniatin buat iklanin produk ini seperti itu ya. Jadi ini hanyalah praktek mengiklankannya di Facebook. Nah, di sini yang pertama adalah tes Nature Deezer ya. Saya menggunakan CBO. Oke, di sini saya menggunakan CBO, yaitu budgetnya adalah $25. Kebetulan ini akun-akun yang lama, jadi uangnya adalah dolar. Anggap aja ini 250.000 seperti itu. Dimana dalam satu kampanye ini memiliki 5 set iklan ya, seperti biasa. Nah, ini adalah penargetannya. Penargetannya seperti itu. Nah, di sini saya pakai pembelian, saya pakai form ya teman-teman, pakai form. Kenapa pakai form? Karena ini kan yang nge-CS saya, jadi saya malas balas-balasin CS seperti itu ya, balas-balasin customer. Nah, ini cuman testing, sekali lagi testing, dan hasilnya jelek. Nah, syukur banget hasilnya jelek. Dengan hasil yang jelek, sekarang kita bisa belajar menganalisa apa jeleknya dan apa yang harus kita lakukan seperti itu ya. Oke, ini saya penargetannya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu nggak terlalu pusing gitu menentukan targetnya ya. Yang penting umurnya, habis itu lokasinya saya selalu exclude yang jauh-jauh. Umurnya adalah 28 ya, orang yang menikah ya. Habis itu jenis kelaminnya perempuan. Nah, minatnya itu di sini ya berhubungan dengan dapur dan masak seperti ya, perawatan rumah tangga, memasak, resep seperti itu misalnya. Oke, habis itu ini ada 5 targeting. Nah, teman-teman bisa bedakan kelima interestnya ini di masing-masing adset seperti itu. Bisa teman-teman target brand, bisa teman-teman target public figure, bisa teman-teman target pokoknya sesuatu yang orang itu sering bicarakan, sering dia inginkan seperti itu. Jadi mentargeting itu apa ya, teman-teman harus bisa menentukan namanya persona buyer. Jadi diidentifikasi dulu buyer ini dia ngapain sih, kerjaannya, sukanya apa seperti itu. Jadi itu teman-teman nggak bisa tanya ke saya ya, target apa yang bagus ya, teman-teman harus tentukan sendiri namanya persona buyernya. Udah saya bahas di video YouTube juga, dan Dedi juga udah bahas di video pertama seperti itu. Jadi segmentasi marketnya itu STP ya, teman-teman harus tahu dulu persona buyernya seperti itu. Oke, habis itu placementnya saya pilih mobile. Oke, habis itu udah sih, nggak ada lagi yang ini yang terlalu yang terlalu spesial gitu ya. Nah, di sini saya mengiklankan menggunakan video. Oke, di sini saya upload dulu videonya di Fanspeak. Habis itu saya iklankan seperti itu, jadi menggunakan postingan yang ada
seperti ini videonya ya teman-teman ya. Videonya ya saya pakai video ini, video user ini, cuman saya edit aja, tambahkan teks seperti ini tuh. Jadi ada teksnya, ya gitu aja sih editnya. Sekali lagi ini cuman contoh ya teman-teman. Harusnya teman-teman membuatnya lebih baik dari ini, seperti itu. Bawa lagi. Iya, bawa lagi ya. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah benchmark-nya. Oke. Seperti ini urutannya. Seperti biasa dulu adalah headline. Nah, headline itu biasanya saya tambahkan yang namanya harapan atau ketakutan dari target atau audiens kita, seperti itu. Sudah saya bahas di video roadmap resume. Jadi teman-teman juga wajib nonton video resume tersebut, seperti itu ya. Oke, ya kurang lebih ya seperti yang disampaikan oleh Dedi sih. Bingung pengen masak cepat tapi nggak bisa misalnya ya. Habis itu ada video produknya, habis itu apa aja isi produknya, habis itu udah penawarannya seperti ini misalnya, kita jual 199.000 dan ada bonus menarik untuk Anda. Tunggu apa lagi? Nah, seperti itu. Jadi ini adalah landing page-nya teman-teman. Teman-teman wajib bisa lebih bagus landing page-nya dari ini. Ini cuma contoh aja. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian baca data. Hari ini dengan jangkauan 754 orang, itu saya baru dapat satu pembelian. Artinya satu orang yang ngisi form. Nah, yang pertama yang dilihat adalah ini CTR-nya teman-teman. Jadi ini sangat kecil karena pakai video. Kalau pakai video itu standarnya adalah minimal 2%. Sedangkan ini cuma 1%. Kenapa ini kecil? Karena video ini udah banyak banget orang yang lihat sebenarnya. Jadi market udah jenuh dengan produk ini, dengan video ini, seperti itu ya. Jadi market udah jenuh dengan video ini teman-teman. Oke. Lalu yang kedua adalah dari klik ke view content. Nah, di sini nggak ada. Sebentar, saya sesuaikan dulu. Klik. Nah, dari 9 yang nyampe cuman 4. Ini cuman berapa? 50% ya? Ya, sekitar 50% lah. Minimal itu sebenarnya 6%. Nah, itu adalah langkah yang kedua. Jadi di sini ya agak berat lah, ini landing page-nya tadi itu agak berat. Mungkin karena pakai video kali ya. Walaupun sebenarnya videonya di host di YouTube sih. Nah, yang ketiga, di sini teman-teman ketahui di sini adalah CTR-nya rendah. Oke, di sini masalahnya. CTR rendah. Solusinya perbaiki ads kreatif. Oke. Nah, teman-teman bisa ganti video menggunakan video yang berbeda, atau teman-teman bisa tes menggunakan gambar seperti itu ya. Jadi intinya ini adalah di tes dulu teman-teman. Lalu yang kedua adalah dari klik outbound ke konten. Dari klik ke tayangan konten minimal 60%. Ini 50%. Jadi harus perbaiki video gambar di LP-nya. Jadi video dan gambarnya ini dikurangi, padahal nggak ada gambar ya, tapi berat banget loadingnya. Ini harus diperbaiki teman-teman biar loadingnya lebih banyak, seperti itu ya, lebih cepat dan yang nyampe lebih banyak, seperti itu. Oke. Lalu yang ketiga adalah dari LP view content ke yang beli. Ada satu orang ya yang isi form. Kita coba hitung. 1 dibagi 4 dikali 100. Nah, ini sebenarnya konversinya 25% ya.
Ini bagus banget sebenarnya sih standarnya. Bahkan 5% aja itu udah bagus teman-teman. Tapi ini nggak bisa jadi patokan. Kenapa? Karena ini jangkauannya masih kecil, masih 700 gitu ya, 700 orang yang dijangkau. Oke, mana tadi? Habis itu cek dari ke form atau WA minimal berapa ya, 10% ya kemarin. Jadi sharing kalau nggak salah 10% ya, cuma 5% aja udah bagus sih. Saya nggak banyak-banyak sih kalau pakai form. Kalau pakai form tadi di video yang ke berapa ya, kedua atau ketiga, kedua, jadi udah share KPI pakai form. Nah teman-teman bisa taruh lagi di situ. Ke form atau minimal 10%, anggaplah 10%. Nah ini kita dapat 25%, tapi harus ditunggu dulu, harus divalidasi dengan reach yang lebih banyak, minimal 5.000. Nah setelah 5.000 jangkauan teman-teman dapat ternyata teman-teman masih dapat nih 25% dari orang yang view konten ke isi form. Berarti penawaran di sini udah bagus seperti itu. Penawaran di landing page-nya bisa dibilang udah bagus banget sehingga bisa bikin orang mau mengisi form ini seperti itu ya. Tinggal nanti yang terakhir adalah dari ngisi form ke real beli. Minimal 80% kalau pakai form seperti itu. Jadi misalnya hari ini ada yang isi 10, yang beli 8, nah itu udah bagus. Kalau masih yang isi 10 form, yang beli cuma 2 misalnya, berarti ada kesalahan di CS-nya atau di audiensnya. Jadi audiens yang masuk itu adalah audiens yang busuk, iseng-iseng aja dia ngisi form seperti itu ya, misalnya seperti itu. Oke, jadi itulah caranya. Nah ini teman-teman ya, ini saya matikan iklannya. Kenapa? Karena ya ini memang cuma buat tes aja seperti itu. Padahal ini orangnya sih udah saya kasih nomor rekening tapi belum transfer seperti itu ya. Kalau ini transfer kita dapat keuntungan berapa tadi? 150-an ya? Ya sekitar 150 lah. Mana tadi ya? Harganya kita jual 199. Nah ini 199.000. Oke, ini kalau dia jadi transfer, dia transfer 199.000 dikurangi 35.000 misalnya, masih untung 100 berapa ya, 150 ribuan lah, 150 ribuan. Dengan yang dibelanjakan itu adalah $4,75, anggaplah 60.000. Oke, masih untung sih sebenarnya kalau ini jadi transfer seperti itu ya. Tapi tetap validasinya itu minimal 5.000 jangkauan. Itu kalau saya ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi sudah dites ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar dari ini. Nah kenapa nggak pakai tombol beli? Itu sih suka-suka aja. Mau pakai tombol silakan, button WA maksudnya ya. Mau pakai button WA silakan, mau pakai form silakan. Ini karena nggak ada yang nge-CS-in aja, karena harus saya yang nge-CS. Jadi saya males balesin seperti itu ya. Jadi ya udah balesin yang isi form aja seperti itu. Nah teman-teman kalau pakai button WA ya silakan. Dan itu ada KPI-nya masing-masing, nggak harus sama dengan yang saya lakukan. Ini cuma contoh seperti itu ya. Kalau saya emang CS sih udah terbiasa form sekarang, walaupun ada beberapa produk yang masih button WA. Jadi disesuaikan aja sesuai kebutuhan, nggak ada yang paling benar ya. Yang paling benar adalah yang profit. Itu aja sih intinya seperti itu. Oke. Nah itulah hasil praktek kita dari produk ini. Lalu gimana kesimpulannya beli? Kesimpulannya adalah harus dilanjutkan dulu tesnya, karena ini jangkauannya masih kecil dan baru 1 hari seperti itu ya. Tapi teman-teman harus perbaiki dulu CTR-nya karena udah jelas di sini jelek, di bawah 2% seperti itu. Nah ini dibenerin dulu, baru dilanjut lagi iklannya. Gimana? Misalnya bisa udah ketemu nih 2,5% lah misalnya, baru dicek parameter yang lain. Dari klik ketayangannya itu juga dibenerin biar naik dari 50%. Habis itu ini udah bagus ya, dari view konten ke form itu udah bagus. Dan dari pembeliannya ini belum beli, jadi belum bisa dihitung seperti itu. Nah ini adalah yang harus teman-teman perbaiki setelah melihat data-data ini. Cara lihatnya gimana ya teman-teman? Tinggal klik sesuaikan kolom aja.
Jadi kita tampilkan yang penting-penting aja, seperti itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami videonya. Kalau nggak ngerti, ada yang ingin ditanyakan, ditanyakan aja di grup Telegram atau di komentar di channel YouTube ini, di video ini, seperti itu. Oke, terima kasih. Udah ikutin live kita. Minggu depan atau kapan itu kita akan live lagi ya, tanya jawab, entah apapun itu yang bisa kita sharingkan buat teman-teman semua. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.